Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Hari ini, bumi kalau dihitung sudah berumur sekitar 4.543 miliar tahun. Walau sudah berumur miliaran tahun, tapi bumi masih menyimpan sejuta misteri yang belum bisa diungkap, termasuk tentang apa saja yang hidup di bawah tanah. Kehidupan bawah tanah menarik banget buat dibahas. Pasalnya, bukan cuma ada cacing atau tikus mol saja yang hidup tepat di bawah manusia menginjakkan kakinya, tapi ada juga hewan air yang hidup jauh di bawah tanah. Biasanya hewan-hewan air ini bentuknya sudah pasti aneh. Hal ini terjadi karena mereka mesti berevolusi dan beradaptasi dengan habitatnya yang sama sekali bukan sebuah habitat yang normal. Kebanyakan hewan air yang hidup di bawah tanah udah pasti berwarna pucat karena kehilangan pigmentasi di kulitnya. Keberadaan mereka tersembunyi sampai ada manusia atau justru alam yang mengungkapkannya. Seperti yang terjadi di Kerala, India pada tahun 2018 lalu saat banjir menerjang daerah tersebut dan mengungkapkan sebuah rahasia kecil yang akhirnya menjadi penemuan yang luar biasa. Pada momen inilah Aenik Macana muncul menyapa dunia. Apa itu Aenik Macana? Tonton videonya sampai habis ya. Bab 1. Munculnya naga kecil dari dalam tanah. Pada bulan Juli sampai Agustus 2018, negara bagian Kerala di India dihantam banjir yang membuat wilayah ini rata terendam oleh air. Bencana ini bukan bencana sembarangan karena banyak korban berjatuhan serta kerugian material mesti ditanggung sama para warga akibat banjir yang parah. Parahnya banjir ini sampai bikin Badan Penanggulangan Bencana Kerala langsung memperlakukan siaga 1. Di balik bencana yang memporak-porandakan kota, banjir mengungkap sebuah rahasia yang katanya sudah tersimpan hampir 100 juta tahun lamanya. Seorang warga di Kerala menemukan seekor ikan yang bentuknya aneh di sebuah persawahan padi. Bentuk tubuh ikan ini panjangnya mirip belut. Sekilas malah kayak naga kecil. Tapi sudah pasti ikan ini bukanlah belut karena punya dorsal fin dan berwarna polos keemasan. Belut macam apa yang bentuknya kayak gini? Karena bingung dan kerasa nggak pernah ngeliat ikan yang modelnya kayak begini, si penemu langsung mengupload gambar berisi ikan temuannya ke media sosial. Sontak gambar ikan ini jadi viral dan membuat banyak orang membicarakannya. Foto tersebut sampai ke Rajiv Raghavan yang bekerja sebagai assistant professor at the Kerala University of Fisheries and Ocean Studies. Rajiv keheranan dengan bentuk ikan ini. Dia punya perkiraan kalau ikan tersebut memanglah ikan jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Makanya dia langsung gercep membagikan gambar ini ke koleganya yaitu Ralph Bridge dari Seekebet Museum di Dresden, Jerman. Setelah melihat gambar ikan yang dikirim oleh Rajiv, Ralph juga sama bingungnya. Dia nggak bisa mengidentifikasi ikan ini. Besar kemungkinan memanglah ikan ini adalah ikan jenis baru. Tertarik dengan penemuan ini, Ralph nggak pakai babi bu, langsung terbang ke India buat ketemu Rajiv guna menginvestigasi ikan aneh tersebut. Di saat yang bersamaan, Rajiv lagi berusaha buat mendapatkan lebih banyak spesimen dari ikan aneh tersebut bersama koleganya. Mereka berdua lalu melanjutkan penelitian selama 1 tahun lamanya sebelum pada 2019 mereka baru nemuin hasilnya. Rachel, Ralph, dan koleganya mengumumkan ke dunia kalau ikan aneh yang ditemukan di sawah padi tersebut adalah ikan jenis baru bernama Aenik Macana. Kamu pasti bertanya-tanya, kenapa ada kata cana di nama ikan ini? Faktanya, memang mereka termasuk ke dalam kategori ikan snakehead, namun berbeda genus dari kerabat dekat mereka, Canidae. Naga kecil tersebut ternyata rahasia yang akhirnya terungkap ke mata dunia. Bab 2. Aenik Macana si Gabus Golum. Pada tahun 2019, Ralph dan Rajiv serta koleganya mengungkap fakta baru ke mata dunia kalau ada seekor ikan unik yang hidup di dalam tanah, namun punya ciri yang masih dekat dengan kerabatnya yang hidup di permukaan tanah. Aenik Macana bukanlah jenis ikan biasa. Penelitian molekuler yang dilakukan oleh Ralph beserta timnya pada ikan ini menunjukkan fakta kalau Aenik Macana adalah seekor fosil hidup yang sudah hidup di dunia sejak ratusan juta tahun yang lalu dan terpisah dengan saudara dekatnya Canidae sekitar 34 juta tahun yang lalu. Fakta ini juga menunjukkan kalau Aenik Macana merupakan yang selamat dari bencana besar yang memisahkan India dengan Afrika pada 120 juta tahun yang lalu. Makanya nggak heran kalau di Afrika ada juga genus cana yang hidup di sana, yaitu para cana, karena dulunya India dan Afrika menyatu. Aenik Macana punya banyak banget keunikan yang bikin ilmuwan geleng-geleng kepala. Yang paling unik adalah tampilan mereka yang memang kelihatan sangat primitif. Ikan ini merupakan hewan subterranean yang hidup jauh di bawah tanah. Sejak tahun 1900, udah ada 10 ikan subterranean yang ditemukan di daerah yang sama dengan si Aenik Macana ini, yaitu di Western Ghats. Ikan subterranean ini
selalu punya penampilan yang aneh. Karena mereka hidup jauh di bawah tanah yang mana nggak disinari oleh cahaya dan hidup dalam gelap gulita. Berbeda dengan ikan-ikan subterranean lain yang biasanya buta dan berwarna putih pucat akibat kehilangan pigmen. Aenik macana tidak begitu. Biasanya, ikan atau hewan air yang hidup di dalam tanah sering kehilangan penglihatannya karena ya tidak ada cahaya di sana. Jadi mereka tidak perlu indera penglihatan. Hewan-hewan ini berevolusi dengan menghilangkan matanya dan jadi benar-benar buta. Namun, indera penciuman mereka jadi makin tajam. Kenapa begitu? Karena adaptasi adalah kunci. Karena mereka tidak perlu melihat, ya lama-lama mereka jadi buta. Evolusi ini dilakukan biar ikan-ikan atau hewan air tersebut bisa hidup di habitat yang luar biasa gelap. Anehnya, aenik macana masih punya mata. Mereka juga tidak berwarna putih pucat dan lebih cenderung kemerahan. Tandanya, aenik macana masih punya pigmen di dalam tubuhnya. Sebuah teori menyebutkan kalau aenik macana masih dalam tahap evolusi sebelum benar-benar menjadi seekor subterranean spesies. Walau diketahui udah hidup selama jutaan tahun, tapi ikan ini masih dalam tahap evolusi. Makanya mereka masih punya beberapa karakteristik yang mirip dengan saudara dekatnya, ikan-ikan dari genus Canidae yang hidup di permukaan tanah. Bisa saja memang mereka baru aja hidup di dalam tanah, makanya tampilannya belum terlalu kelihatan beda dengan ikan-ikan yang ada di sungai. Atau bisa juga mereka termasuk ikan yang hidup di bawah tanah namun masih agak bergantung dengan kehidupan di permukaan tanah dalam beberapa kebutuhannya. Salah satu perbedaan ikan ini dengan jenis cana pada umumnya adalah mereka tidak punya swim bladder. Karena nggak punya swim bladder, ikan ini bakal kesulitan buat mengapung. Yang bikin ikan jadi kelihatan mengapung dan terbang di dalam air ya dari fungsi si swim bladder-nya ini. Walau kayak gitu, kegunaan swim bladder buat ikan yang hidup di dalam tanah mungkin tidak berguna karena aenik macana memang bergerak di dasaran dan bukan ikan yang hidup di area tengah dan permukaan air. Hal ini juga menjadi pembeda dengan jenis cana pada umumnya yang biasa hidup di permukaan air. Jadi aenik macana ini agak mirip dengan ikan palmas yang juga merupakan ikan bottom feeder. Karena habitat yang unik serta sulitnya buat nemuin ikan ini, aenik macana termasuk ke dalam spesies relik alias hewan yang dulu pernah luas penyebarannya. Namun kini hanya ditemukan di wilayah terpencil. Bab 3. Ada berapa jenis aenik macana? Sejak ditemukan pada tahun 2019, terungkap kalau aenik macana nggak cuma punya satu jenis ikan, tapi ada dua. Salah satu yang paling terkenal adalah aenik macana golum, yang merupakan jenis ikan yang ditemukan sama Ralph dan Rajiv. Mereka berdua namain ikan tersebut dengan nama Gollum sebagai penghormatan bagi penulis buku legendaris Lord of the Ring yaitu J.R.R. Tolkien. Karena nama ikan ini diambil dari salah satu tokoh dalam buku tersebut yang bernama Gollum. Dalam kisah kolosal ini, Gollum memang makhluk yang hidup di bawah tanah. Dia juga berevolusi dari yang tadinya punya bentuk kayak manusia biasa, lama-lama berubah makin mirip monster. Karena kehilangan rambut dan juga merubah bentuk gigi jadi lebih tajam karena dia cuma bisa makan daging mentah di dalam gua. Dugaan kalau aenik macana dulunya merupakan ikan yang hidup di sungai tapi lama-lama harus masuk ke dalam tanah dan akhirnya jadi penghuni kegelapan makin menguatkan nama Gollum di balik nama ini. Karakteristik Gollum yang punya kemiripan dengan aenik macana inilah yang membuat Ralph dan Rajiv memilih buat namain ikan temuannya sebagai aenik macana Gollum. Walau ditemukan di dalam tanah, tapi aenik macana Gollum juga bisa dipelihara di dalam akuarium. Mereka terlihat baik-baik saja, walau tinggal di sebuah lingkungan yang terang dan jauh berbeda dengan kondisi di dalam tanah atau di dalam gua. Sebuah video di YouTube memperlihatkan ikan ini di dalam sebuah akuarium. Emang kalau dilihat, perilaku mereka unik banget dan berbeda jauh dengan cana pada umumnya. Ikan ini tidak bisa berenang di area tengah akuarium dan lebih beraktivitas di pasaran. Penyebab utamanya adalah swim bladder mereka yang kecil membuat ikan ini sulit buat berenang dan mengapung. Tapi justru itulah yang jadi keunikan dan membuat ikan ini terlihat makin primitif. Mereka bergerak pelan dan mencari makan dengan cara tetap berada di dalam tanah, dengan sedikit mengapungkan badannya tentunya. Dorsal fin yang panjang bikin ikan ini beneran kelihatan kayak naga. Jenis aenik macana lainnya adalah aenik macana Mahabali. Berbeda dengan si Gollum yang dinamakan dari sebuah tokoh budaya populer dari barat. Aenik macana Mahabali dinamakan dari sebuah tokoh budaya di India. Mahabali diambil dari seorang raja dalam mitologi agama Hindu yang bernama Mahabali. Raja Mahabali ini hidup di dalam tanah, sama kayak si aenik macana. Faktor inilah yang membuat ikan unik tersebut dinamakan sebagai Sang Raja Mahabali. Aenik macana Mahabali ditemukan sekitar 200 km dari TKP tempat saudara satu genusnya, si aenik macana Gollum, ditemukan. Secara tampilan,
Kedua ikan ini memang kelihatan sama, tapi karena merupakan jenis yang berbeda, pasti ada sebuah perbedaannya. Ainik macana Bali tidak punya tulang dorsal fin sebanyak saudaranya, serta pectoral fin mereka yang lebih lentur ketimbang punya saudaranya. Karena bentuk dorsal fin yang berbeda, Ainik macana golum kelihatan lebih gondrong ketimbang si Mahabali. Dari segi ini, sudah ketahuan jika dijual ke pasar Indonesia, yang lebih laku pasti Ainik macana golum karena kelihatan lebih gondrong. Soalnya penghobi cana kan selalu suka cana yang gondrong. Sampai detik ini, kedua jenis Ainik macana masih menjadi ikan yang tersembunyi dan tidak dijual secara besar dalam perdagangan ikan hias. Kendalanya mungkin karena nangkapnya sulit dan habitat mereka yang berada di bawah tanah pasti bakal menyulitkan nelayan buat mendapatkannya. Tapi ada hal baik di balik itu semua, karena udah pasti populasi mereka tetap terjaga di alamnya dan tidak harus merasakan ancaman yang dialami oleh banyak ikan yang hidup di sungai. Kasian juga, misal ikan gabus ini udah bela-belain masuk ke dalam tanah dan hidup jauh dari manusia, tapi akhirnya diambil juga. Bab 4. Kesimpulan. Penemuan Ainik macana membuka mata dunia kalau bumi ini masih menyimpan jutaan misteri yang belum terungkap. Terungkapnya satu persatu misteri ini menunjukkan kalau hewan adalah makhluk dengan beragam daya tarik, serta bentuk yang bisa bikin manusia keheranan. Mereka juga punya kemampuan adaptasi dan evolusi yang jelas lebih canggih ketimbang manusia. Ainik macana harus masuk ke dalam tanah, jauh dari kehidupan yang sebelumnya demi mendapat kedamaian. Harusnya manusia juga bisa menahan diri untuk menjaga ikan-ikan yang ada di sungai agar mereka juga merasakan kedamaian. Menurut kamu kira-kira ada hewan apa aja yang hidup di bawah tanah sana? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.